Wasidqu yuhassinul aqwal. Wasidmu kejujuran. Yuhassinul aqwal itu bisa melindungi al-aqwal, ucapan-ucapan. Jadi bicara jujur fil maqal ya. Wasidku di sini fil maqal. Kejujuran di dalam berbicara itu bisa melindungi setiap ucapan-ucapan kita. Kenapa? Karena fal kadibu ghairul qabul kalami indallah wa indal khalq. Kenapa? Karena orang yang berdusta itu tidak akan diterima ucapannya. Omongannya enggak akan diendal orang itu, enggak akan diterima. Indallah wa indal khalq. Menurut Allah dan juga menurut makhluknya, manusia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati fadikaim serta jajarannya, para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat dan afiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya ini salat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali maqalah yang ke-17 kemarin. Pelindung terhadap 5 perkara. Jadi ada yang melindungi 5 perkara.
Yang pertama kemarin An-najwa tuhassinul asrar. Munajat dapat melindungi segala rahasia. Kemudian yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah bisa melindungi harta benda. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas bisa melindungi amal-amal soleh kita. Selanjutnya yang keempat, wasidqu yuhassinul aqwal. Wasidmu kejujuran, yuhassinul aqwal itu bisa melindungi al-aqwal, ucapan-ucapan. Jadi bicara jujur fil maqal. Wasidgu di sini fil maqal. Kejujuran di dalam berbicara itu bisa melindungi setiap ucapan-ucapan kita. Kenapa? Karena fal kadibu ghairul qabul kalami indallah wa indal khalq. Kenapa? Karena orang yang berdusta itu tidak akan diterima ucapannya, omongannya enggak akan diendal orang itu, enggak akan diterima. Indallah wa indal khalq, menurut Allah dan juga menurut makhluknya, manusia gitu. Makanya jadikanlah kita orang-orang yang jurasidku, benar, jujur. Kenapa? Karena qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Orang yang jujur, orang yang benar itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan akan dekat dengan surga. Gitu ya, insyaallah. Tetapi orang-orang yang bohong, yang suka berbohong, itu baidun minallah, baidun minan nas, qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, tetapi dekatnya dengan neraka. Nauzubillah. Maka usahakan ucapan kita itu jujur. Dimanapun kita berada, kalau kita selalu menjaga kejujuran kita, itu kita akan hidup dimanapun kita berada dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Itu karena mahal nilai kejujuran. Banyak sekali orang-orang itu ya, orang-orang yang suka berbohong. Walaupun awal-awalnya dia selamat, tetapi akhir-akhirnya pun pasti akan celaka. Gitu. Kalau bahasanya sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita mengolah lidah kita untuk berbohong, pasti akan ketahuan juga kalau kita itu berbohong. Kalau sekali kita berbohong, orang masih percaya, pasti orang masih percaya. 2 kali kita berbohong, orang masih mempercayai kita. Tetapi kalau sudah 3 kali kita berbohong, maka kita akan dicap pendusta atau pembohong, dan kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang. Masya Allah. Itu ya, makanya hati-hati, jaga lisan kita, jaga lidah kita. Mulai untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Kenapa? Karena dahsyatnya itu, berbohong itu dahsyat sekali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala. Dan telah berkata Ibnu Abbas, semoga Allah selalu meridainya, di dalam firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil, ay wala takhtalitul sidqa bil kidbi, jangan engkau campur adukan kebenaran dengan dusta. Ini penting nih. Kenapa? Karena sedang tenar sekarang ya.
Itu sedang tenar, kebenaran itu dicampur aduk. Itu ya. Jadi dusta, jadi bohong. Gitu. Orang berbohong itu dianggap benar. Orang yang berbicara kebenaran sekarang dianggap bohong. Awas nih, talbis itu. Talbis itu apa? Itu rangkaian-rangkaian untuk membuat sesuatu itu diputar balik faktanya gitu. Ini awas nih. Sekarang orang-orang pada pinter sekali nih, orang-orang pada pinter. Mas ya, maka jaga lisan kita. Terutama pertama kali kita di lingkungan keluarga. Kenapa? Karena kita itu jadi madrasahnya buat anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan mencontoh dulu orang lain. Yang pertama kali yang akan dicontoh adalah kita, orang tuanya. Nih, hati-hati. Ya Bu ya, ada ibu-ibu gak? Ya Bu ya. Ya, kita jaga sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai kita mengajar kepada anak-anak kita berdusta. Kadang kita yang membuat anak-anak kita tukang berbohong, ternyata kitanya yang ngajarin. Kita sering ingkar janji, ketika berjanji kita suka mengingkarinya gitu. Itu, atau ketika ngomong ternyata omongan kita berbohong. Awas nih, hati-hati. Karena itu membentuk pribadi anak-anak kita itu jadi pembohong kalau kitanya suka berbohong. Awas, hati-hati. Itu ya, itu bahaya, berbohong itu bahaya sekali Pak, bahaya sekali. Nah itu, ini wala talbisu ini, awas, dalam ilmu usul hukumnya haram. Talbisu, la talbisu. Jadi ini fi'il nahi namanya. Fi'il nahi. Ini hukumnya haram. Jadi haram kita mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya haram. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah ini mengatakan al-khirsu khairun minal kidbi wasidqul lisan awalus sa'adah. Al-khirsu khairun minal kidbi, gagu, gak bicara, diam kalau bahasa kita mah. Al-khirsu itu khairun, lebih baik, minal kidbi, daripada berbohong. Ya, mending pire kalau bahasa itu mah, mending gak bisa bicara daripada bicara berbohong. Gitu ya. Wasidqul lisan awalul syahadah, karena lisan yang benar selalu mengatakan ucapan-ucapan yang benar, itu awal syahadah, awal mulanya kebahagiaan. Kita hidup dimanapun Pak, kalau ucapan kita selalu jujur, benar, kita enak Pak, dimanapun kita hidup. Itu ya, Masya Allah. Gimana kata orang-orang tua kita, awas ya, sing jujur gitu bahasa. Itu ya, kalau kita ninggalin kampung halaman kita, pasti nasihat orang tua itu, dimanapun kamu hidup, sing jujur gitu, awas. Orang-orang jujur itu disenangin gitu Pak. Itu ya, orang-orang jujur itu disenang, dan bahkan banyak apanya, temannya. Itu berbeda dengan orang-orang yang tukang berbohong, tidak disenangi orang itu, dan banyak apanya, musuhnya biasanya. Harus hati-hati ya. Selanjutnya waqala ba'dul bulagha, sebagian ulama ahli balaghah itu mengatakan as-sadiqu musanul khalil wal kadibu mihinud dalil. As-sadiq, as-sadiq orang yang jujur orang yang jujur, bicaranya jujur, itu khalilun musanin khalil, iku tempat untuk menjaganya para kekasih, itu khalil itu. Tapi orang yang berdusta wal kadibu muhanud dalil,
itu akan menjadi orang-orang yang terhina. Dia orang-orang yang jujur akan menjadi kekasih, tetapi orang-orang yang berdusta itu akan menjadi orang yang hina, dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang keempat, yaitu kejujuran itu akan melindungi ucapan-ucapan kita. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, wal musyawaratu tuhassinul ara. Musyawarah, bermusyawarah, ini musyawarah. Itu tuhassinul ara, itu bisa melindungi al-ara ay at-tadbir, pemikiran-pemikiran atau pengurusan-pengurusan itu. Al-ara, pendapat-pendapat, itu ya, aturan-aturan, itu urusan-urusan itu bisa dijaga, yaitu dengan musyawarah. Fal musyawaratun sababun najati min sahamidul. Dan musyawarah itu menjadi sebab selamatnya daripada bagian kezaliman itu. Yaitu dengan musyawarah. Man khaba manistasara, man khaba manistasara. Dalam sebuah hadis baginda Rasul pernah kata, man khaba manistasara, tidak akan rugi orang-orang yang suka bermusyawarah. Itu ya, makanya kita harus dibiasakan musyawarah. Bahkan di kita ada majelisnya, ya, ada majelisnya, majelis terbesar di kita, majelis musyawarah. Apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa namanya? MPR. Satu lagi DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ini ada duanya. Oh Allah, MPR dan DPR. Ternyata itu ngambilnya dari bahasa Arab, musyawarah. Karena baginda Rasul jelas mengatakan orang yang suka musyawarah itu tidak akan rugi. Cuma dengan siapa kita harus bermusyawarah, itu doang. Itu jangan sembarangan kita bermusyawarah, itu ya. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau pernah bersabda, al musawwaratu hisnun minan nadamah wa amanun minal malamah. Oh gitu. Musyawarah itu kata Rasul, hisnun itu jadi benteng, jadi perisai, minan nadamah dari penyesalan, itu ya. Wa amanun minal malamah, dan juga jadi keselamatan, minal malamah, dari segala macam celaan, caci maki dan sebagainya. Itu makanya musyawarah, sok ya, karena kurang ya di kita itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Cuma emang musyawarah itu berat Pak. Kenapa? Karena beda-beda nanti. Di setiap orang pasti pemikiran, idenya akan beda, tidak mungkin sama. Nah itulah dengan berbeda itu kita tarik benang putihnya, gitu. Tarik itu dengan musyawarah. Nah hasil musyawarah itu harus kita terima bersama-sama. Kenapa? Karena kalau sebagian pihak yang bermusyawarahnya, orang lain yang tidak diajak-ajak, nantinya tidak akan ikut tanggung jawab. Benar gak nih? Nantinya ngerasa saya emang gak pernah diikut sertakan. Ketika mengambil kebijakan nanti sebagian pihak, nah pihak yang tidak pernah diikut sertakan tidak mungkin akan ikut tanggung jawab. Makanya kenapa ada musyawarah bersama-sama, supaya semuanya memikul tanggung jawab bersama-sama, gitu ya. Dalam istilah kata mah berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Semuanya permasalahan berat kita tanggung bersama-sama.
biar tak ringan gitu. Dan ringan itu sama kita bawa jinjing, sama gitu. Berat ataupun ringan kita ikutin sama-sama. Tuh. Itulah dengan musyawarah. Ternyata musyawarah itu menjadi perisai pelindung daripada penyesalan. Orang banyak sekali yang menyesal. Kenapa? Karena suka mengambil keputusan sendiri. Kita ngambil contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu tidak pernah sendiri-sendiri. Beliau selalu memusyawarahkan itu ya masalah-masalahnya. Bahkan masalah yang kecil pun itu selalu dimusyawarahkan dengan para sahabat. Itu pangkat Rasul. Apalagi model kita. Gitu ya. Ini di rumah tangga kita nggak bisa ngambil keputusan kita sendiri walaupun kita adalah kepala keluarga, tapi harus dimusyawarahkan dulu dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Enak nanti hasilnya, Pak. Kalau kita ngambil sendiri, kita yang nanggungnya nantinya. Kalau ada apa-apa segala macam, kita yang nanggung. Tetapi ketika dimusyawarahkan dengan istri kita, anak-anak, semua kita ngikut nanggung, bukan hanya kita sendiri. Nah gitu, itulah bagusnya musyawarah. Cuman ini suka disalah gunakan. Sekarang musyawarah itu banyak disalah gunakan, betul ya? Itu ya, dikuasain oleh sebagian pihak. Sekarang itu majelis permusyawaratan rakyat itu ya. Selanjutnya, wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, telah berkata siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah selalu memuliakan datnya dan juga meridhoinya, ni'mal muwaziratu al-musyawarah wa bi'sal istidadu al-istibdad. Ni'mal muwazirah sebaik-baiknya muwazirah. Muwazirah itu golongan ya gitu ya. Golongan-golongan, sebaik-baiknya golongan adalah golongan yang suka bermusyawarah. Tetapi wabi'sal istidad, dan seburuk-buruknya istidad itu persiapan, yaitu istibdad. Istidad itu apa? Sendiri-sendiri gitu, saling jauh antara satu dengan yang lainnya. Makanya wal musyawaratu bisukunisin musyawaratun wafatul wa musyawaratun bidamisin masyuwaratun bisukuni wawi. Itu cara bacanya ini banyak. Jadi yang terakhir adalah musyawarah. Jadi musyawarah itu bisa melindungi urusan-urusan kita, itu ya, pengurusan kita, hal-hal yang kita urus dan sebagainya bisa dijaga dengan musyawarah. Maka budayakan musyawarah. Itulah 5 hal ya menjadi pelindung daripada 5 hal yang lain. Di antaranya kita ulang lagi, munajat dapat melindungi segala rahasia. Yang kedua, sedekah bisa melindungi harta benda kita. Kemudian ikhlas bisa melindungi amal-amal kita. Kemudian yang keempat, kejujuran itu bisa melindungi ucapan-ucapan kita. Kemudian terakhir, musyawarah bisa melindungi setiap urusan-urusan kita, bisa dilindungi oleh musyawarah. Itulah 5 hal. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita selamat di dunia, lebih-lebih nanti selamat di akhirat. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan istiqomah ya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup.
Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqullah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.